Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safira pada kesempatan ini seperti dalam episode My Daily Now. Kali ini kita bahas tentang adat dan istiadat budaya pesta ulang tahun di game motor. Berbeda jauh dengan di dunia nyata ya. Berbagai motor itu bisa bikin kreativitas kalian sendiri. Jadi kenapa aku bikin vlog ini? Itu supaya kalian bisa membedakan mana pesta ulang tahun di dunia nyata dan juga di game. Jadi wajar aja kalian bisa menggunakan vlog itu beda-beda itu, tapi harus kenal dulu ya. Jadi ulang tahun itu merupakan pesta pertambahan usia sebagai pada umumnya ya. Biasanya itu seringkali terjadi pada saat usianya mulai bertambah nih, mulai dari usia bayi sampai lansia ya. Tapi kalian banyak yang belum tahu apa aja sih adat-adat dan tradisi yang buatan kreasi sendiri menurut versi itu menurut yang saya. Jadi tahap pertama yang saya lakukan itu adalah tahap perencanaan. Jadi pertemuan dan perencanaan itu tuh biasanya dilakukan oleh keluarga tapi juga teman-teman ya. Jadi untuk sedangkan di pertemuan keluarga itu biasanya diatur makan malam dulu ya. Jadi makan malam persiapan itu sekaligus ritual ya. Terus kita bisa menentukan rencananya kapan tanggalnya ya, bukan perencanaan sih. Tapi bukan jadi bagaimana cara kita mengenang masa kecil lewat video, terus juga bagaimana cara kita bertahap dewasanya. Terus kemudian tahap itu saya akan sama teman-teman banyaknya bicarakan obrolan teman teman-teman sedang istirahat nih. Jadi bisa kumpul semua teman-teman seluruh sekolah untuk menyebarkan pesta ulang tahunnya berdasarkan pesta ya. Itu supaya bisa berjalan lancar. Lalu yang kedua sesi pemotretan. Sebenarnya sesi pemotretan itu tuh biasanya terjadi pada saat ini ya, bukan pemotretan ini sih. Tapi pemotretan yang dimaksud itu adalah pemotretan perkembangan usianya, misalnya usia ya. Kalau bayi itu biasanya dilakukan di foto studio ya, atau biasa dilakukan foto studio pada umumnya supaya lebih terkesan menarik ya. Lalu kemudian di untuk usia anak-anak tuh kita biasanya kan foto-foto dulu baru kita diberikan mainan khusus. Jadi hadiah tersebut akan dilakukan oleh orang tua, misal anak ke sekolah. Lalu kemudian itu kalau usia remaja sampai muda-pemudi biasanya dikasihkan surprise itu berupa perencanaan lain itu hadiah itu bisa berupa bunga, terus juga pakaian dress pertama macam ataupun kayak semacam kotak-kotak pernak-pernik seperti itu ya, pernak-pernik yang juga bisa alat musik, apa kainan dan lain sebagainya. Pokoknya kesukaan hobi mereka masing-masing. Lalu kemudian perencanaan yang kebijakan untuk usia lansia itu biasanya akan diberikan bunga-bunga dan juga barang-barang antik yang tidak dipakai ya, bukan terpakai itu biasanya dijual beli toko ya. Lalu kemudian yang ketiga mengenai proses me time atau memandan diri. Jadi mempresentasikan diri itu biasanya gini. Jadi perencanaan yang ketiga untuk adat istilah ulang tahun itu tuh adalah makeup salon and spa ya. Jadi makeup salon and spa itu biasanya kalau cowok cewek bisa, tapi kalau cowok biasanya akan lakukan aktivitas dulu rutin sebelum bisa kurus. Sedangkan untuk perempuan tuh kita misalkan soal yang sederhana ya. Untuk ulang tahun anak-anak tuh berikan tata rambut yang bagus supaya lebih menarik ya. Kalau sedangkan untuk proses proses kecantikan diri itu biasanya cukup dengan manicure dan pedicure saja, tidak perlu kan spa ya. Jadi pedicure yang dimaksud itu jadi kan bukan proses cream, itu kan setelah cream bath. Lalu kemudian untuk pemilihan gaun. Jadi gaun pesta pernikahan ulang tahun itu tidak hanya harus pernikahan, tapi bisa juga kayak dekorasi dress yang macam-macam untuk perempuan, tapi kalau yang pakaian biasa untuk laki-laki yang kemeja saja. Lalu yang keempat mengenai venue. Jadi venue itu tuh untuk para wedding birthday organizer itu biasanya di pantai atau tempat bermain. Tapi untuk usia bayi dan anak-anak itu biasanya kan di taman bermain ya, kan di sana itu kan ada nih di sana taman bermain ataupun di ini. Tapi kalau khususnya untuk dewasa tuh bisa di pantai ataupun di kastil tergantung dari perjamuan tersebut. Nah, jadi itulah tradisi pesta ulang tahun. Kemudian mengenai yang rencana yang keempat adalah surprising. Saat para pemenang pesta tiba, ditentukan juga para pendidikan diisi dengan acara seperti berikut. Acara pertama pembukaan atau penyambutan orang yang berulang tahun, terus kemudian kedua pidato dan sambutan, lalu yang ketiga permohonan ucapan pesta ulang tahun dan juga ungkapan dari para pentamu undangannya. Itu kemudian yang keempat juga dengan menyanyikan lagu senang make a wish dalam hati ya, kayak pada umumnya. Lalu yang kelima baru di pemberian hadiah ya. Pemberian hadiah itu tuh akan sangat berguna untuk meningkatkan kado-kadonya ya. Lalu kemudian dengan doa itu peran penting banget supaya harapannya bisa terwujud ya. Dan yang terakhir adalah resep puncak acaranya adalah makan malam dan juga tentang hiburan acara live music. Nah itulah ada tradisi pesta ulang tahun di game Sakura Sumoto versi aku. Kalau kalian mau versi kalian sendiri ya, kalian saya akan bikin bisa kesukaan kalian sendiri. Oke, tuh YouTube kalian ini juga bermanfaat, YouTube kalian ini juga bermanfaat dan seperti biasa tuh kalau sebenarnya aku komen di subscribe aku jadi tahu apa saja ada tradisi pesta ulang tahun di game Sakura Sumoto versi kalian sendiri. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.